Ya, halo rekan-rekan farmasi semua, juga rekan-rekan lainnya yang menyaksikan video ini. Ini adalah acara kelanjutan dari acara webinar yang kita adakan pada tanggal 25 Agustus kemarin dengan tema Compressed Air Qualification for Pharmaceutical Industry ya. Karena pada tanggal 25 kemarin keterbatasan waktu, akhirnya tidak semua pertanyaan kita bisa jawab. Akhirnya kita bikin sesi lanjutan. Ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah masuk tetapi belum sempat dijawab ya. Jadi hari ini kita ditemani oleh pembicara kemarin pada sesi yang kedua dengan tema microbial sampling in compressed air under CGMP environment. Jadi hari ini sudah bersama-sama dengan kita Pak Didi. Halo Pak Didi. Halo, halo Pak. Tetap Apa semangat nih ya kabar? Pak ya. Sehat. Oke, ini kita untuk sesi full dari webinarnya ada di-upload juga di akun Arjuna Solusi. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang ingin menyaksikan sesi webinar kami bisa nanti cari di link kami udah upload di sana. Lalu kita langsung aja ini bahas ada beberapa pertanyaan nih Pak Didi, kita langsung aja jawab satu persatu ya. Oh boleh Pak, rupanya antusias juga ya. Kemarin karena ini Pak, kita menghalangi antara jam makan siang nih para peserta. Jadi nggak enak kalau kita kalau kita terus. Cuman kali ini ya kita jawab semua ya Pak sampai tuntas ini ya yang udah Ya, masuk pertanyaannya ya. Pak. Ya. Oke, ini yang pertama ini ada pertanyaan yang masuk ini langsung saya bacakan. Apakah proses passivation dipersyaratkan pada pipa jalur distribusi kompres air? Ya, silakan Pak. Oke, pasifasi ya. Jadi ya mengingat Bapak Ibu ya pemain di industri farmasi ini kan menggunakan stainless steel gitu ya. Umumnya stainless steel karena sudah lebih mengendalikan partikel gitu ya. Dan mengendalikan beberapa aspek yang berkenaan dengan kualitas kompres gas gitu. Dan umumnya tidak menggunakan media apa namanya pipa besi lagi ya, tapi lebih ke mungkin stainless steel entah itu 304 atau bahkan mungkin 316 gitu. Sebenarnya pasifasi ini adalah hal yang umum dilakukan untuk mencegah oksidasi ya pada material stainless steel yang dia rusak oleh proses pemotongan atau proses pengelasan ya, di mana value stainless steel itu kan tidak semuanya tidak mengandung ferrit ya, lalu sulfur gitu ya, jadi dia pada waktu dia dilas atau dipotong dia akan ada kerusakan. Nah biasanya kalau ada kerusakan material ini dia sangat berisiko terhadap proses roaching ya atau oksidasi. Makanya biasanya pasifasi itu diperlukan gitu ya. Jadi perlu atau tidaknya ya bergantung dari ini nanti dari proses air quality yang kita mau ambil. Nah, umumnya kalau ada korosi atau oksidasi itu nanti yang dikhawatirkan yang jelas pertama pada waktu dikualifikasi kan lebih ke kualitas partikelnya lah gitu ya, terutama apabila terjadinya setelah Bapak Ibu di pipa setelah filter gitu. Jadi kalau pipanya pas sebelum filter ya mungkin masih aman gitu loh. Cuman kalau sudah lepas dari filter ya sudah pasti lepas ke produk kalau kontak produk. Jadi ya sebaiknya bisa diatur kalau memang itu sangat kritikal ya itu dipasifasi. Tidak ada keharusan untuk dipasifasi ya. Persyaratan ini sebenarnya tidak ada keharusan ya Pak ya. Tidak ada. Cuman tergantung tadi kalau memang dipasifasi ini akan mengurangi oksidasi sehingga ketika diukur jumlah partikelnya ini akan lebih baik gitulah ya Pak ya. Ya artinya kita lebih secure lah gitu, lebih secure. Apalagi kalau udara kan kita hampir sulit mengukurnya ya. Maksudnya tidak seperti kalau media di air gitu kita samplingnya enak saja gitu gampang. Kalau udara kan
lebih ke sesuatu yang mungkin sulit disampling juga gitu. Ya, kan, dan posisinya pada waktu di kompres itu, nah itu juga akan menyulitkan kita untuk pengambilan samplingnya gitu. Lebih murah sih pasang filter aja ya Pak ya di ujung ya. Paling murah pasang filter di ujung. Nah, Daripada proses pasi-pasi kan ribet. yang paling ujungnya aja setelah filter aja. Kita siap bantu Pak kalau itu. Ya. Langsung lompat ke pertanyaan berikutnya nih ya Pak ya. Oke. Jika kompres air berada pada ruangan kelas kebersihan E, apakah harus dilakukan monitoring atau kualifikasi? Ini Pak. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kualifikasi ya, kualifikasi, sorry pada waktu webinar kemarin tidak sempat sangat detail ya dibicarakan. Jadi sebenarnya kualifikasi itu kan ada dua hal gitu ya. Kualifikasi pada saat pertama Bapak Ibu menginstal suatu sistem, itu memang ada keharusan untuk mengkualifikasi ya. Ya istilahnya kalau peralatan itu kan kita harus lakukan IQ/OQ ya. Nah setelah itu Bapak Ibu lakukan PQ, itu kan cukup sekali saja gitu ya. Nah setelah itu apa nih tugasnya? Tugasnya ya bergantung. Kalau kita itu dealing dengan peralatan yang ada sertifikasinya, berarti kita harus mengikuti pola sertifikasinya gitu ya. Jadi supaya kita bekerja pada satu sistem yang tervalidasi gitu. Padahal kalau di industri farma kan yang sangat diperlukan adalah dari sisi ini ya. Jadi validasi pertama itu menunjukkan bahwa secara proses instalasi itu sudah mengikuti URS lah gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan spesifikasi. Nah setelah itu apakah selama running itu masih sesuai spesifikasi? Tentunya tidak semua. Nah itu yang disebut dengan monitoring sebenarnya. Nah monitoring ini lebih kepada proses kualifikasi yang diperlukan. Gitu. Jadi yang dibutuhkan saja pada waktu proses, nah itu yang dilakukan monitoring gitu. Jadi kalau ditanyakan perlu atau tidaknya ya Pak ya, yang di kelas terus atau tidak nih Pak pertanyaannya? Harus atau tidak, yang di kelas E itu kembali kepada analisa resiko yang kemarin ya, gitu. Jadi apabila misalnya digunakan untuk transfer produk, ya tentunya akan memerlukan monitoring yang rutin gitu. Tapi kalau dia hanya untuk dipakai sebagai kayak pneumatik gitu ya, itu mungkin Bapak Ibu bisa dikurangin gitu, bisa dikurangi atau bahkan bisa dilakukan dengan sangat panjang periodenya gitu. Mungkin gitu Pak jawaban saya. Iya. Berarti kalau di sini itu ada pertanyaan. Sorry, ini kelihatannya mirip nih Pak. Pertanyaan yang berikutnya nih Pak. Cuman saya bacakan aja ya Pak ya. Ini untuk kompres air yang berada di kelas E, bagaimana untuk menentukan spesifikasinya? Ini Pak Didik. Spesifikasinya ya. Oke, karena balik lagi bahwa kompres gas ini sebenarnya diperlukan untuk proses apa gitu ya. Jadi mengingat memang tidak ada standarisasi bakunya gitu ya. Jadi sebenarnya pada waktu kita hendak menginvestkan satu sistem kompres gas, nah itu sebenarnya kita punya kewajiban URS ya. Kalau kita berada pada kondisi masih project, nah mungkin kita bisa consider dari awal ya. Jadi kalau kompres gasnya mungkin sudah kepasang gitu, nah ini kita harus kenalin lah paling tidak gitu ya.
apakah dia free oil, apa kan ada yang free oil ya, oilless gitu ya, ada yang dia oil base. Nah setelah itu paling tidak spesifikasi awal yang Bapak Ibu install itu sudah define gitu ya. Nah lalu kalau saya bicara tentang kualitas mikrobialnya, bagaimana nih standarnya untuk yang kelas E gitu ya. Kemarin saya sampaikan bahwa itu mengikuti kelas ruangannya ya. Jadi kalau di kelas ruangannya juga nggak ada nih standarnya. Nah, yang paling dekat adalah kualitas dari bioburden dari produk yang kita punya. Gitu ya, tentunya Bapak Ibu pasti punya lah ya untuk produk non steril gitu yang di grade E. Ya misalnya nih produknya harus di bawah 100 CFU gitu ya. Berarti effortnya kita ya kompres gasnya ya sebaiknya di bawah itu bisa ditentukannya gitu. Jadi effortnya seperti itu saja Pak yang bisa dilakukan untuk membatasi jumlah mikroba di produk gitu. Ya, ini cukup menarik nih Pak, karena ada dua pertanyaan yang menanyakan tingkat kebersihan kalau di CPOB nih ya Pak ya, kelas E ya. Kalau nggak salah yang saya baca di CPOB 2013 itu cuma didefinisikan sampai di kelas D ya Pak, kalau nggak salah ya. A, B, C, D Kelas gitu E. ya. Ya. Iya. Jadi hanya Ini di Indonesia tapi aja. ada, oh kelas E ini ada di Indonesia aja ya Pak ya. Ya, Artinya betul. kelasnya ini lebih rendah ya dari kelas D. Kalau nggak salah kelas D itu dia 5 CFU untuk yang kompres air kalau nggak salah ya Pak ya. Yang kelas D ya, iya, iya. D. Ya ini saya agak-agak lupa. Tapi ya ini untuk rekan-rekan berarti kalau untuk proses monitoring dan kualifikasi ini sebenarnya dikembalikan lagi dari pengaplikasiannya ya Pak ya. Apakah dibutuhkan atau tidaknya ini ya. Betul, betul, Dan betul. nanti akan pengaruh di CCS yang ditentukan oleh QA itu ya Pak ya. Betul, betul. Untuk jumlah limitnya sebenarnya sudah terfasilitasi ya kalau untuk yang ABCD-nya di GMP sudah ada. Cuman yang grade E memang dia tidak ada gitu ya. Hanya memang dari sisi apa ya, quality monitoring itu ya diserahkan kepada masing-masing ini apa istilahnya industri gitu. Mereka harus tetapkan sendiri, tidak bisa tidak ditetapkan, tetapi mereka harus bisa tetapkan sendiri. Jadi paling tidak bioburden dari produk atau jumlah mikrobial dari produknya itu yang menjadi apa ya, basic critical yang mungkin wajib dijaga, karena memang sebaiknya sumber yang masuk ke pembuatan produk ya mulai dari bahan baku, lalu mungkin bahan pendukung seperti air, lalu ya kompres gas ini ya sebaiknya dia tidak menyokong mikrobial yang lebih banyak begitu. Jadi effortnya seperti itu. Iya, iya, iya. Baik, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Apakah pengetesan rutin, bukan pengetesan awal, untuk kompres air harus dilakukan secara tandem antara titik uji di kompresor room dengan yang di point of use nih Pak? Jadi saat pertama kali tadi apa ya, instalasi awal ya, ini kan ada yang tadi membuat IQ, OQ, lalu PQ, itu kan apakah harus ditandem nih Pak antara di ruangan kompresor sama di point of use? Ini skopnya berarti mikrobial ya Pak ya? Ya, skopnya berarti diambil dua-duanya gitu ya maksudnya ya Pak? Ya, betul. Di posisi kompresor samanya. Oke. Jadi sebenarnya kalau apa namanya, ya kita sudah menjalankan monitoring rutin, itu sebenarnya kita akan tahu deh posisinya, apakah diperlukan atau tidak, gitu ya. Itu satu. Karena apa? Sumber inputan itu sesuatu yang mungkin dari webinar yang kemarin ya, sesi kemarin kita sudah pelajari bahwa sebaiknya ditempatkan di tempat yang apa namanya bersih lah gitu ya. Jadi yang terkondisi sebaiknya. Nah, dengan terkondisi ini kan sudah mengurangi banyak hal sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau kita sudah melakukan monitoring di sisi apa namanya user point secara rutin, kita akan tahu
tentang kualitas airnya. Nah, umumnya kalau kita sudah memiliki pendataan di sisi user point ini, ya kita pasti yakin ya untuk tidak lakukan ini tandem gitu, cukup user point-nya saja gitu. Kecuali memang ada hal-hal tertentu, misalnya ada kerusakan di kompresor, apa kita mungkin bisa mulai dari awal untuk identifikasi gitu. Jadi apakah pengaruh proses yang sebelum masuk di user point gitu ya, nah itu kita bisa isolasi, terutama untuk sistem kompres air yang mungkin kita bagi-bagi ke beberapa beberapa divisi lah gitu ya, dan kita sudah lakukan isolasi terhadap distribusinya gitu. Mungkin idenya akan seperti ini. Ini memang gak jarang sih ya Pak ya, kalau kita ngecek mikrobial di areanya ruang kompresor ya Pak, lebih umum di point of use ya. Ya, balik lagi sih Pak, itu lebih ke risk yang kita CCS kemarin, kalau itu menjadi CCS gitu ya, nah itu akan istilahnya tidak mungkin tidak akan dicek lah gitu. Ya, iya. Berarti ini mungkin kalau misalnya yang di area kompresor itu lebih ingin ngecek ya environmental Bisa environmentalnya dari kompres air ya. Jadi ya. ingin dicek sebetulnya dari kondisi sekitar ini kadar dari mikrobialnya sebelum nanti masuk ke filter dan lain sebagainya itu dilihat dulu gitu lah ya Pak gampangnya ya. Betul. Jadi nanti setelah melalui proses ini seberapa signifikan dari hasil filtrasinya bisa kelihatan mungkin seperti itu ya. Tapi tidak keharusan kembali lagi ya Pak ya dari kebutuhannya dari rekan-rekan di farmasi sendiri yang bisa tahu. Tapi tujuannya harus jelas kenapa kok harus dilakukan di dua tempat gitu ya Pak ya. Mungkin ada tambahan lagi nih Pak, karena kompres air itu kan sumbernya macam-macam ya. Kalau kompres gas maksud saya, itu sumbernya macam-macam ya. Tapi umumnya kalau di industri farmasi kan dia ditabung ya, Bapak Ibu ya. Dan biasanya effortnya itu tidak terlalu banyak. Biasanya dari tabung langsung disalurkan gitu ya. Perteng ya Pak ya. Ya, kalau kompresor kan banyak effortnya tuh. Jadi setelah kompresor kan ya sebenarnya kayak apa ya, after kompresor itu mungkin ada dryer ya Pak ya. Ya, ada water separator, tangki, dryer, betul. filter. Nah, iya. Dryer pun ada yang apa ya, desikan gitu ya, ada yang apa refrigeran gitu. Jadi sebenarnya potensi masuknya mikrobial itu kan tidak hanya di kompres airnya saja gitu ya, tetapi after kompres airnya itu juga ya mungkin menjadi penyokong gitu. Bisa jadi samplingnya nanti di posisi dryer Pak gitu. Bisa jadi itu Pak. Karena sebetulnya kalau kita ngomong dari sizing dari mikrobial ini sendiri kan lebih besar dari 0,5 mikron ya Pak ya. Ya, betul. Tapi kalau kita lihat di industri compressed air purification, itu filter, pre-filter, after filter itu 1 mikron, 0,01 mikron tuh Pak. Jadi kalau ketemu 0,01 mikron sebetulnya mikrobial kan nggak bisa lewat ya. Ya, kita bicara logikanya seperti itu Pak. Cuman kadang-kadang mikro itu magic. Makhluk hidup ya Pak ya. Betul, munculnya tapi juga yang jadi kendala kadang di media filternya itu sendiri memang dia tidak lewat, tapi ketika dia tinggal di sana, ini bisa berkembang biak juga gitu loh di sana. Jadi kita nggak pernah tahu sebetulnya carry over-nya berapa banyak ya. Jadi salah satu caranya ya, satu-satunya cara ya ditumbuhkan gitu. Karena kan kita nggak bisa ngomong nggak ada mikro gitu berdasarkan logika kalau di farmasi. Memang harus ada evidence-nya Pak gitu. Lebih ke penggantian filternya juga harus rutin dan kalau mau lebih secure juga dites ya Pak ya. Setelah melewati filter ini berapa mikrobial yang lolos, sekalipun filternya 0,01 karena nggak sedikit juga nih rekan-rekan yang nanya, lah itu filternya udah 0,01 mikron, kalau mikrobial kan kita tahu lebih besar dari 0,5, harusnya nggak lolos kan gitu. Tapi ya itu Pak, magic ya Pak ya, karena kita bilang juga sistem filtrasi itu juga tidak yang fix banget karena dari
bentuk mikrobial juga kan bukan yang bulat dan 0,5 mikron ya Pak ya. Jadi ada faktor-faktor yang membuat ini bisa lolos gitu. Ya, ya, ya. Oke Pak, ini kita lanjut nih. Pertanyaan berikutnya. Untuk kompres di perusahaan kosmetik, nah ini spesifik nih Pak, kosmetik, apakah juga sama syarat dan ketentuannya dengan perusahaan farmasi? Ya, silakan Pak. Oke, kosmetik sebenarnya sudah memiliki cara pembuatan kosmetik yang baik ya. Jadi ya balik lagi kosmetik itu kan banyak ya Pak ya. Jadi apa namanya? Oke lah, sejauh ini mungkin kita belum ketemu ada produk kosmetik yang steril ya, tetapi banyak klaim bahwa misalnya kosmetiknya tidak menggunakan pengawet gitu misalnya ya. Nah dalam hal-hal seperti ini kan sebenarnya dorongannya adalah bagaimana secara voluntary itu mengendalikan level mikrobialnya gitu ya. Jadi apakah ada standarnya? Ya memang kalau kita bicara sampai ke di CPOB pun ya itu bergantung kelasnya lah paling tidak, minimal itu yang harus dipatuhi gitu. Kalau ternyata umumnya di kelas ruangannya saja itu ternyata di teman-teman kosmetik ini ternyata itu tidak cukup ternyata gitu ya, walaupun secara cara pembuatan kosmetik yang baik ya mungkin standarnya dia ada di atasnya gitu ya. Kita effortnya adalah paling tidak bioburden produk itu yang harus kita amankan karena itu yang direct ke produk rilisnya gitu. Jadi ya sementara itu yang harus dikejar gitu. Minimal Jadi, sama ya Pak ya dengan kondisi sama. ruangan ya Pak ya. Minimal ya Pak ya. Kalau teman-teman kosmetik ternyata mempunyai ruangan ya dan diklaim sebagai grade ya salah satu lah A, B, C, D misalnya gitu, kan acuannya sama ya, acuannya pasti sama. Dan dari ISO 14644 ya, acuannya sama. Nah mikrobialnya mungkin mengikutinya guidance-nya GMP. Kalau memang tidak ada standarnya kita tetapkan sendiri sesuai dengan peruntukan bioburden dari produknya. Gitu. Iya. Dan mungkin untuk penentuan ini sebetulnya ketika ada orang dari BPOM yang datang bisa ditanyakan ya Pak ya? Bisa Pak, bisa sangat bisa. Ya, cuman kan bisa jadi jarang terjadi ya. Iya. Komunikasi yang mungkin karena posisi auditor dengan auditi kan beda ya Pak. Oh iya betul. Jadi bukan hal yang tepat untuk menanyakan ketika auditor yang datang ya Pak ya? Malah jadi kadang-kadang sebagai auditinya membuka sesuatu gitu kan. Iya betul. Tapi kalau pas dapat momennya yang bagus gitu ya biasanya sih kita juga bisa dapatkannya advice yang lumayan gitu loh Pak. Iya, sebetulnya ini suatu keinginan juga nih Pak, dari kami ingin juga nih ada momen nanti kita bisa ngundang dari BPOM, kita pengen banyak nanya gitu, supaya rekan-rekan ini yang sekarang masih banyak area abu-abu ini bisa lega gitu ya. Ya semoga aja nih nanti kita ke depannya bisa ada sesi itu ya. Berharap Pak. Ini ya berarti tadi secara kesimpulannya kita lihat at least paling mudah itu dari standar ruangan ya Pak, mikrobial untuk ruangan kelasnya apa, at least itu minimal ya sama ya Pak ya dari itu ya. Oh, ya kalau di ruangannya memang tidak ada, grade E kan nggak ada tuh Pak. Kita harus tetapkan. Nah, yang paling mudah adalah dari kualitas mikroba yang ada di produknya. Oke, jadi mengikuti ke kualitas mikrobial yang ada di produknya ya Pak ya. Oke.
Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mirip-mirip juga, acuan standar kualitas kompres air di industri kosmetik. Mungkin ini ya Pak ya, tadi sudah dijawab ya? Ya rasanya sudah kita jawab ya. Cuman Oke. tadi mungkin lebih ke kayaknya sih ini sinyalnya mau mau ke arah 8573 mau yang mana gitu ya. Ya jadi ya belum ada ketentuannya sih. Nanti sambil ditunggu siapa tahu ke depannya nanti ada pembahasan ya Pak. Dari revisi kemarin kan Bapak cerita ada juga yang mau Iya, keluar tahun ini ya Pak ya. ya karena kan apa namanya ya CPOP lalu CGMP kan tidak stagnan ya, mereka akan selalu Mengikuti improve. perkembangan zaman. Ya betul, betul. Iya. Baik, ini lanjut pertanyaan berikutnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kalibrasi alat? Berarti ini spesifik untuk alat yang mikrobial test ya Pak ya? Karena kita ada 2 sesi, yang sesi Pak Teddy kan membahas alat untuk oil content, particle content, water content ya. Kalau ini spesifik untuk yang mikrobial, alatnya ini berapa lama waktu kalibrasi? Lalu di sini juga spesifik nih Pak, perjalanan kirim antar barang nih kira-kira berapa lama dari proses kalibrasi ini misalnya dibutuhkan? Jika instrumen sudah menyimpang jauh, apakah bisa disetting ulang? Ini mungkin disetting sendiri ya Pak ya? Atau disetting ulang nanti Bapak bisa jelaskan apakah harus beli unitnya baru atau bagaimana nih Pak? Silakan Pak. Oh ya baik. Eh, Kalau kita bicara tentang microbial sampler, gitu ya, yang kemarin sempat saya tampilkan ya. Jadi mungkin bisa dibantu ya teman-teman dari Pak Karolus nih untuk bisa Nah, tampilkan. nanti dari tim Arjuna biar waktu video ini dikerjakan nanti kita tampilkan Pak Oh ya. untuk ya yang kemarin slide presentasinya Bapak ya di tanggal 25 Agustus. Jadi ya minicap air sampler yang kemarin sempat saya tampilkan itu kan adalah satu device ya, device atau tools yang digunakan untuk kita memonitoring kompres gas gitu ya. Nah, karena device ini secara standar kan mengikuti desain yang menurut internasional standar gitu ya. Karena untuk kompres gas itu tidak mudah mensamplingnya. Ya, tidak mudah mensamplingnya dan secara metode juga saya tidak berpikir bahwa Bapak Ibu akan melakukan validasi metode yang sendiri gitu ya. Nah, sementara sudah ada salah satu badan apa namanya internasional itu juga ISO juga ya, kemarin saya sebutkan yang 14698 gitu ya. Nah, kebetulan alat yang minicap mobile ya, kemarin itu dia memiliki compliance ke sana untuk digunakan di kompres gas gitu ya. Nah, teknologinya itu menggunakan situ agar ya. Karena secara desain mengikuti 14698 ya, maka ada kewajiban untuk performa alat ini supaya tetap berada pada kondisi yang mengikuti standar tersebut gitu. Makanya memang perlu diadakan kalibrasi gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalibrasi karena alat ini memiliki secara kesisteman kan memiliki pengendalian ya. Jadi kalau dia kemarin saya sampaikan bahwa pada waktu dia mensampling kompres gas itu dia akan memberikan informasi kepada kita apabila kita men-setupnya tidak benar gitu. Jadi itu pasti ada alat ukurnya. Oleh karena itu secara kesisteman supaya alat ini bekerja sesuai dengan standarnya maka perlu dilakukan kalibrasi. Nah, kalibrasinya adalah annual ya, setiap tahun. Terus bisa dilakukan di lab kami ya. Jadi ya kami juga nggak terlalu jauh nih dengan Bapak Ibu. Ya, terutama kalau yang ada di Jabodetabek ya, karena kami ada di Taman Tekno, jadi alat bisa
ya dibawa ke sini atau bisa kontak kami untuk ngambil gitu ya kalau Bapak Ibu punya alatnya. Lalu kami lakukan kalibrasi di sini gitu ya. Proses Nah, kalibrasinya sendiri berapa lama tuh, Pak? proses kalibrasinya biasanya kan kita komitmennya 2 minggu ya, karena biasanya kan antrian alat ini kan cukup banyak kami lakukan ya. Kalau prosesnya sih cepat sebenarnya, ini biasanya akan memerlukan proses antrian. Jadi maksimum sih 2 minggu. Nah biasanya kalau Bapak Ibu kesulitan, karena pada waktu dikalibrasi gimana dong nasib apa pengujian di tempat kami. Nah, itu bisa kami berikan pinjaman gitu ya. Unit pengganti sementara ya, Pak ya? Ya, sementara gitu ya. Mantap nih, Jadi Pak. mungkin itu yang bisa kami lakukan pada saat apa namanya alatnya tidak di posisi side gitu ya. Jadi memang perlu dikalibrasi tiap tahun. Nah, lalu nah kalau alat menyimpang jauh, apakah bisa disetting ulang? Ya memang itu kerjaan dikalibrasi gitu. Jadi settingnya bukan dari Bapak Ibu sendiri ya. Gitu. Bukan seperti itu Pak Karolus. Jadi Harus nanti dikirim ya, Pak ya, untuk nanti gitu. dilakukan kalibrasi ya. Di level user itu diberikan keleluasaan di dalam mengkonfigurasi cara samplingnya saja gitu. Di mungkin volume samplingnya mau berapa gitu ya, lalu atau lama waktunya berapa itu. Nah itu yang bisa dilakukan di sisi peralatannya. Gitu. Termasuk tekanan berapa ya, Pak ya? Nah betul, tekanan yang masuk ke alat itu berapa? Oh, tekanan dan waktu ya, Pak ya. Karena kan satuannya CFU. Ya, per meter kubik ya, Pak ya. Jadi kita harus dapatkan 1 meter kubik dikontekkan ke agar itu ya, Pak ya. Ya, ini jadi kabar bagusnya juga yang saya tahu minicap ini alat bukan hanya untuk mengukur kompres air mikrobial ya, Pak, tapi untuk ruangan juga bisa ya. Betul. Jadi sebenarnya benefitnya alat ini, jadi ini adalah microbial air sampler sebenarnya, ya microbial air sampler dan memang teknologi yang kami gunakannya adalah slit, ya slit kan celah sempit ya. Jadi celah sempit itu ya salah satu yang kalau di ISO berapa 8573 ya. 8573. Ya itu disebut yang nomor 1. Jadi preferrednya itu adalah yang slit to agar gitu ya. Karena memang ada reasonnya. Nah, reasonnya itu salah satunya yang di ISO 14698 itu. Ya, jadi nah di sana apa namanya cukup jelas didetailkan gitu ya bahwa slit to agar itu memberikan hasil yang lebih preferred gitu ya. Nah, lalu keuntungannya apa sih sebenarnya? Jadi ya karena Bapak Ibu di industri farmasi kan punya kewajiban sebenarnya. Kewajiban melakukan monitoring terhadap apa namanya? Ruangan ya, terhadap ruangan. Nah, dan tidak cukup hanya dengan menggunakan shuttle plate sekarang ini ya, karena shuttle plate sekarang kan sudah mulai ditinggalkan ya. Teknologinya sudah apa namanya lama ya dan evidence-nya juga tidak cukup ya untuk memberikan justifikasi ya, sehingga memang active air sampler ini wajib digunakan sebenarnya saat ini dan pilihannya banyak ya Bapak Ibu di market ya pilihannya banyak ya oleh karena itu nah salah satu yang berkenaan dengan GMP ini kami memiliki microbial air sampler yang minicap ini ya karena alat ini memiliki yang jelasnya tervalidasi ya tervalidasi menurut ISO 14698 jadi Bapak Ibu nggak khawatir lagi dari sisi validasi metodenya ya jadi tinggal pakai saja ya ikutin apa namanya petunjuknya dan alat ini tinggal di IQ dan OQ. Jadi kalau IQ dan OQ itu sudah masuk, pasti di PQ-nya Bapak Ibu itu akan sesuai dengan apa namanya spesifikasi dari manufacturer-nya ya untuk
dia komplет digunakan baik di ruangan maupun di kompres gas gitu ya. Nah, lalu keuntungan lainnya apa sih dengan unit ini sebenarnya? Nah, kalau kita lihat bahwa bentuk slitnya itu kan berbentuk jari-jari, ya, bentuk jari-jari. Jadi itu dari stainless steel ya, yang cut off-nya juga mereka precise, ya, manufaktur melakukan precise. Jadi, nah bentuk jari-jari ini adalah unik di produk ini dan itu dipatenkan ya. Jadi posisinya ya memang kalau cari teknologi ini ya adanya di kami gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Nah, pada waktu impact di agar, nah, udara itu akan ya kurang lebih dia akan membentuk seperti kertas lah gitu ya, seperti kertas yang dia tipis gitu dan dia mengimpact ke permukaan agar. Jadi kalau kita lihat setelah mengimpact di agar, nah agarnya itu seperti ditekan gitu ya, ditekan dan itu membentuk jari-jari juga. Gitu. Nah dengan bentukan jari-jari ini nanti mikrobanya akan diletakkan dalam jari-jari tersebut. Gitu. Tumbuhnya ya di kisaran jari-jarinya itu ya Pak ya. Ya, Jadi betul, proses betul. pengamatannya kita bisa lebih nanti related sama false positif ini Pak. Ini ada yang nanya juga ini terkait dengan false positif ini. Gimana Pak nanyanya Pak? Ini ada pertanyaan berikutnya. Ini terkait false positif ya Pak. Jadi saya ngulang tadi yang pertanyaan. Jadi kalau kalibrasi ini bisa dilakukan. Alatnya ini kalau misalnya dibeli itu nanti tiap tahun kalibrasi dan kalibrasinya bisa dilakukan. Itu paling lama 2 minggu, tetapi ada unit pengganti ya. Jadi alatnya ini bisa dipakai untuk jangka waktu yang cukup lama, hanya perlu kalibrasi aja. Lalu juga kalau rekan-rekan ya di sini pasti beberapa juga sudah punya mini cap, tapi juga beberapa mungkin yang masih belum punya tertarik. Ini alat bisa dipakai mengukur mikrobial di compressed air ataupun juga mikrobial di ruangan tertentu ya Pak ya. Misal katakanlah steril room itu mau dicek kadar mikrobialnya, alat ini bisa digunakan gitu. Jadi beli satu bisa 2 fungsi. Tetapi mungkin kalau dari rekan-rekan di sini melihat karena harganya kan lumayan ya, dapat mobil gitu Pak. Cuman kan mobil banyak ya Pak ya, ada Lexus, ada macam-macam ya. Ini ya harga mobil gitulah. Kalau misalnya ingin dibantu, jadi nggak harus beli alatnya, atau mau nyoba dulu nih, ukur pakai alat ini, nanti ke depannya baru dipertimbangkan nih untuk beli itu kita juga bisa untuk menyediakan jasa pengukuran ya. Jadi nggak yang harus beli, kita juga punya unit untuk kita membantu gitu rekan-rekan yang membutuhkan. Nah, ini kelebihannya alatnya ini juga tadi ada terkait dengan yang namanya false positif yang kita udah bahas di acara webinar tanggal 25 kemarin. Cuman ini ada pertanyaan yang relate nih Pak, yang kemarin belum sempat kita bahas. Pertanyaannya seperti ini. Pada sesi Pak Didi, nah ini yang kemarin nih, ada slide yang menjelaskan terkait false positif. Pertanyaan saya, berapa banyak mikroba yang tumbuh di luar pattern atau jari-jari tadi disebut false positif nih Pak Didi, silakan. Oke, ya false positif ini adalah satu hal yang unik ya dari desain produk minicap ini ya, karena sebenarnya false positif itu adalah sesuatu yang mungkin kita tidak bisa identifikasi kalau kita menggunakan shuttle plate gitu ya. Dan celakanya mikrobial itu baru kelihatan setelah diinkubasi. Ya. Butuh waktu sekitar 2-3 hari ya Pak ya, atau seminggu ya. Betul. Jadi pada waktu kita mengambil agar, itu sudah ada hal-hal yang kita tidak bisa ketahui. Ya, kita melihatnya bersih pada waktu itu dan ya keterlibatan cara sampling ya itu memang harus dilakukan orang yang qualified gitu ya, tidak sembarang orang gitu ya. Jadi membuka agarnya itu sudah punya resiko ya, punya resiko di mana itu tidak bisa ketahuan pada waktu itu gitu ya. Nah, oleh karenanya
false positif ini menjadi satu hal yang sangat krusial. Ya. Nah, pada pembahasan webinar ini, ya, kita memiliki fitur false positive identifikasi, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang sistemnya kan sudah kita validasi di sisteman alat ini. Jadi hanya mikrobial yang ada di permukaan agar dan dia berada pada garisnya, ya itulah mikrobial yang berhasil kita infektan. Nah, selebihnya kemana? Ya, mikrobial itu kan kalau dia tidak bisa impact di permukaan agar, dia akan kebuang samplingnya. Gitu. Dia tidak akan tumbuh, gitu loh. Nah, jadi sebetulnya kalau di luar pattern bisa dianggap ya false saja gitu ya Pak ya, tidak masuk hitungan ya. Betul, itu nggak masuk hitungan. Jadi jumlahnya berapa yang false positif? Ya bergantung, gitu. Karena semua yang ada di luar ini, di luar pattern, ya itulah yang kita hitung sebagai false positif. Gitu. Tidak ada batasan ya Pak ya. Pokoknya kalau dia di luar pattern, maka kita anggap sebetulnya itu datangnya bukan dari kompres airnya atau samplernya, tetapi bisa jadi dari faktor luar itu. Makanya bisa di take out ya Pak ya. Betul. Jadi faktor luar kan banyak ya, bisa dari pada waktu operatornya membuka, gitu ya. Kan kita tidak tahu pas membuka, ternyata di glove-nya dia ada yang rontokin di media itu dan dia tumbuh, gitu ya. Dan dia tumbuh. Ya. Terus, oh ya, patternnya itu kan dia bertahan, ya Bapak Ibu, yang itu bertahan sampai akhir pengamatan, gitu ya. Jadi untuk teman-teman di QA itu juga punya assurance bahwa memang sampling itu benar-benar dilakukan, gitu. Jadi tidak seperti shuttle plate lah ya. Shuttle plate itu kita tidak bisa membedakan antara sudah dilakukan sampling atau tidak, gitu ya. Jadi ya teman-teman QA punya assurance, gitu, punya assurance. Jadi ya biasanya kan QC itu kan jadi QA dan QC jadi polisinya ya, gitu. Jadi ya poin-poin ini bisa membantu juga untuk menjustifikasi, gitu ya. Nah, terutama untuk teman-teman yang bermain di produk steril, ya, di mana kalau memerlukan pengambilan sampel di grade A, karena di grade A itu biasanya tidak menghendaki adanya mikro. Jadi biasanya kalau di sampling dengan shuttle plate itu biasanya kan 0 ya Pak ya. Jadi nah kita bisa juga mungkin pada waktu sampling karena kesalahan kita, ya kita tidak tahu, tidak identifikasi. Nah pada waktu ditumbuhkan ternyata muncullah ada 1 atau 2 koloni. Tapi kalau itu di luar kita bisa tinggal tuh. Jadi kita punya bisa diabaikan ya Pak ya. Nah, karena di luar pattern itu tadi ya. Ya, jadi tidak, ya istilahnya kita punya evidence yang cukup kuat untuk mengeluarkan itu dari hitungan. Ini adalah false positif, gitu. Jadi ya esensinya seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas ini penjelasannya terkait dengan false positif. Ini memang kelebihan dari alat yang namanya minicap ini ya, dibandingkan dengan alat yang lainnya. Karena ada pattern yang berupa jari-jari itu. Kita lanjut nih Pak, pertanyaan berikutnya. Kita punya 3 lagi pertanyaan. Kalau misalkan hasil dew point yang diperoleh, ini 10 CTD ya Pak ya, pressure dew point, sedangkan syaratnya minus 10 CTD, sedangkan syaratnya minus 40 CTD, ini ISO kelas 2 berarti. Apa dampaknya? Apakah ada kaitannya dengan jumlah mikroba ini Pak? Silakan. Oke, jadi sebenarnya dew point kalau secara langsung ya itu mungkin saya katakan belum tentu ya, belum tentu. Ya, tapi kalau mempengaruhi kualitas mikrobial ya Pak ya. Langsung naik mikronya itu juga belum tentu. Tapi yang jelasnya kalau kita ngomong relatif water contentnya yang ada di situ, ya itu akan
udah direct lah, gitu ya. Kalau mikroba itu kan relatif kepada apa namanya, ya potensi ya. Kalau kita ngomong potensi, dari 2.4, katakanlah spek kita 40 tiba-tiba menjadi 10 ya. Minus 10, betul Pak. Bisa dari minus 40 menjadi minus 10 gitu ya. Nah ini kan ada sesuatu yang terjadi ya, ada sesuatu yang terjadi. Jadi, nah sebenarnya effortnya adalah kita mencari ini, gitu. Kan ini cukup ekstrim ya, dari minus 40 ke minus 10 gitu. Nah, jangan sampai terjadi adalah adanya ya mungkin ada kompromis gitu, karena after kompresor kan banyak ya aspeknya gitu ya. Mungkin terjadi setelah kompresor misalnya, atau terjadinya di kompresornya yang menjadi problem gitu ya. Nah, kalau sudah demikian, maka nah itu resiko akan muncul gitu ya. Kita nggak bicara minus 40 dan 10 ya, bahkan mungkin yang di level lebih jelek dari ini pun ya, ya mikro kan bisa juga kita kendalikan sebenarnya gitu ya. Jadi ya artinya bahwa korelasi langsung mungkin tidak ada, tetapi lebih kepada kewaspadaan untuk Bapak Ibu melihat setupnya, karena kalau itu tidak teridentifikasi, ya bukan tidak mungkin mikrobial akan masuk dari sumber itu, gitu. Iya, iya. Oke. Baik, jadi sedikit merangkum, kalau misalnya di ISO 8573 itu kan ada 3 kontaminan ya, oil, particle, water atau moisture atau humidity. Ini satuannya adalah dew point, pressure dew point. Ini tadi jawabannya berarti sebetulnya korelasinya ketika pressure dew point-nya ini dari minus 40 syaratnya nih Pak, tetapi ternyata yang tercapai di lapangan cuma minus 10 CTD, itu belum tentu berdampak langsung ya Pak ya terhadap mikrobial, karena banyak sekali faktornya tadi ya, dari udara yang disedot, lalu dari jaringan pipa sendiri, ataupun filter yang dipasang, itu belum tentu dampaknya akan langsung. Tetapi nanti ini akan kita bahas juga dengan pembicara sesi yang Pak Teddy ini yang membahas kontaminan dari oil, water, dan partikel, tetapi secara mikrobial ini sebetulnya dampaknya bukan yang langsung, karena dew point-nya minus 40 dan minus 10 pasti lebih baik, tidak demikian gitu ya. Tapi kalau memang syaratnya minus 40, tetapi saat ini dew point-nya diukur cuma minus 10, dampaknya yang pasti ya berarti tidak tercapai gitu sesuai syarat ya. Cuman ya itu secara salah satu faktor aja untuk apa ini water content. Tetapi secara mikrobial kita tidak bisa generalisasi bahwa dew point yang lebih baik itu akan selalu inline dengan kualitas mikrobial yang lebih baik. Kita nggak bisa tahu karena banyak sekali faktor. Dan untuk bisa lebih yakin sebetulnya yaitu diukur dulu ya Pak ya, kadar mikrobialnya ini berapa. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Selama ini selalu justifikasi bahwa filter mikroba dan peruntukannya bukan produksi steril. Lalu syarat mikroba di kompres air kan sesuai kelas kebersihannya. Selama ini untuk produk non steril berapa maksimumnya? Karena dalam CPOB tidak ada syarat jumlah mikroba untuk non-steril. Itu Pak, mungkin kita spesifik non-steril, ini di CPOB kan nggak ada syaratnya, terus gimana gitu nentuinnya Pak? Ya, jadi ya kembali lagi bahwa apa namanya persyaratan mikrobial itu kalau tidak ada di regulasi, aspeknya adalah lebih ke kebutuhan produknya dulu, gitu ya. Karena ya umumnya akan seperti itu. Karena mikrobial ini kan aspek yang unik ya. Jadi kalau kita tidak kendalikan, produknya nanti menjadi lebih cepat rusak gitu ya, atau kontaminasi pada waktu didistribusikan gitu. Ya karena ya produk itu kan macam-macam. Jadi ada yang mengklaim tidak menggunakan pengawet misalnya ya, dan ya umumnya kalau nggak ada pengawet, tergantung nih produknya dia disukai nggak sama mikro gitu kan.
Tapi kalau dia nggak disukai, ya dia kan menghambat kan sebenarnya. Ya mungkin level mikronya kan mungkin bisa lebih tinggi daripada produk-produk yang kita klaim, katakanlah produk yang tanpa pengawet dan dia berisiko terhadap apa namanya fermentasi mikrobial gitu. Nah maka ya sudah barang tentu kita akan men-set ya secara manufaktur akan men-set bahwa mikrobialnya pada level tertentu ya. Tentunya Bapak Ibu yang memiliki apa namanya produk, saya yakin bahwa produk tersebut pasti mempunyai level mikrobial ya. Kita biasanya nyebutnya adalah level bioburden untuk yang non steril ya, kalau yang steril. Tapi kalau yang steril ya sudah, itu sudah jelas itu steril, tidak ada mikrobanya. Tapi kalau bioburden itu mau 10, mau 100, mau 50 ya di bawah itu adalah ya spesifikasi dari produknya gitu ya. Jadi rasanya itu sih untuk apa namanya berkenaan dengan standarnya gitu ya. Jadi kalau tidak ada ya berarti yang digunakan adalah level kualitas dari mikrobial yang ada di produk. Ya, karena kalau kita mensuplai kompres air yang ternyata lebih besar daripada lebih banyak jumlahnya dari yang spek di produk, ya sudah kan pasti dia masuk ya produknya tidak akan rilis gitu ya. Jadi sedapat mungkin memang dikendalikan. Jadi nah kalau pertanyaan tadi kalau masalah menyinggung filter ya Pak ya. Ya, ini berikutnya nih ada nih Pak, sambungannya nih Pak. Coba, ya. Apakah untuk point of use compressed air yang kontak produk, nah ini kontak produk ya Pak ya, untuk ukuran filternya itu rekomendasinya berapa gitu Pak? Oke, rekomendasinya untuk filter yang ke produk, ya kalau sebenarnya kan kita paling sulit tuh mengendalikan mikroba ya, paling sulit mengendalikan mikroba karena dia memang ya pengecekannya kan nggak bisa instan gitu ya. Jadi ya sebaiknya diambil saja filternya menggunakan filter 0,2 gitu ya. Langsung aja 0,2 karena kompres air itu kan relatif relatif itu lebih bersih gitu. Karena saya yakin Pak Karolus itu kalau masang filter di sana tadi sudah sampai 0,01 ya. Itu di ruangan kompresor tuh Pak. Ya, jadi yang didistribusikan itu kan saya yakin sudah cukup bersih gitu. Jadi ya pasanglah filter 0,2 kalau bisa memang filternya yang memiliki validasi terhadap mikrobial gitu. Ya, betul. Jadi kalau yang filternya yang 0,01 itu kan di awal walaupun klaimnya 0,01 tetapi umumnya tidak memiliki validasi terhadap mikrobial gitu ya. Jadi lebih ke oil particle ya Pak ya. Ya, jadi fokusnya kan beda ya, fokusnya beda. Jadi sebaiknya kalau di point of use ya udah pasang aja filter 0,2 dan ya tentang kewajiban untuk melakukan apa namanya validasi filter itu kan sebenarnya bisa dilakukan apa namanya dengan peralatan kalau sekarang sudah ada namanya integrity tester ya untuk filter yang 0,2. Nah, itu tergantung dari penggunanya. Kalau yang non steril itu tidak ada requirement-nya, tapi kalaupun dilakukan itu silakan dilakukan mungkin secara berkala misalnya gitu ya. Karena ya filter yang dipakai di kompres air ini kan apa ya walaupun filternya itu digunakan hari-hari, biasanya juga jarang akan sampai blocking itu hampir tidak akan pernah terjadi ya karena ya udaranya udah tersaring di sebelum didistribusi gitu ya. Ya gunakan saja yang filter 0,2 lalu ya Bapak Ibu akan merasa lebih enak tidur tuh setelah itu. Karena kalau kan selalu baik ya gitu ya. Dan ini Pak gantinya ini Pak yang harus sesuai dengan waktu ya.
Karena Ya, kalau dan kita ngomongin mikrobial ini ya memang mikrobanya ini kesaring, tapi dia diem di filter gitu. Kalau misalnya dia berkembang biak dalam jumlah besar, ya itu carry over-nya akan lebih besar ya. betul. Nah, itu silakan di campaign saja. Dibuat campaign, ya, kalau memang belum pernah pasang filter 0,2, ya paling ya setelah dipasang, ya buat aja campaign sebulan sekali gitu ya, disanitasi lah filternya gitu ya. Metodenya banyak, kalau punya autoclave ya di autoclave saja kan mati semua itu. Lalu dipasang Ya, lagi, ya nanti campaign-nya ya bulan depan lagi lakukan hal yang sama gitu. Tapi kalau aman ya mungkin tarik lagi 2 bulan gitu kan. Jadi ya. kalau belum pernah ya, tapi kalau sudah jalan sih saya yakin Bapak Ibu sudah punya programnya untuk dijadikan penggantian filter udara. Karena kalau enggak nanti kita bisa lupa kita sudah masang filter 0,2 karena nggak pernah buntu Bapak Ibu. Itu. Iya, betul. Kalau filter yang di dekat-dekat kompresor, itu kita bisa indikatornya dari pressure gauge ya, Pak ya. Tapi kalau kita Betul. udah ngomongin kualitas, apalagi mikrobial, itu patokannya udah nggak bisa ngelihat pressure gauge itu. Makanya di Iya, filternya juga nggak ada pressure gauge-nya ya, Pak ya. ya, betul. Iya, itu mungkin pertanyaan yang dari rekan-rekan kemarin sudah masuk, sudah terjawab semua. Cukup panjang juga nih, Pak, ternyata nih. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa nih, udah hampir 1 jam ini. Ya, tapi secara garis besar kita senang sekali karena kemarin juga antusiasmenya tinggi. Ada 51 kemarin rekan-rekan dari industri farmasi yang udah bergabung ya, kebanyakan dari QA, QC, dan pertanyaannya banyak sekali. Ini tadi yang pertanyaan related dengan mikrobial sudah dibantu oleh Pak Didi, udah dijawab. Kita juga masih membuka layanan konsultasi. Kalau memang ada butuh konsultasi lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan untuk bisa menghubungi kami, PT Arjuna Solusi, dari kontak yang sudah kami sediakan di deskripsi yang ada di bawah. Juga kita punya video selanjutnya, Q&A yang related dengan particle, oil, dan water content ini ya, yang akan dibawakan oleh Pak Teddy. Nanti ada di video yang satunya lagi, atau kalau rekan-rekan mau menyaksikan yang webinar kami yang full, itu tanggal 25 Agustus kemarin, itu juga kami upload di akun kami Arjuna Solusi. Ya singkat kata, terima kasih sudah mengikuti untuk sesi Q&A kali ini. Juga terima kasih Pak Didi untuk waktunya Ya. hari ini. Ya, sampai jumpa kalau gitu di lain kesempatan. Sampai jumpa, sehat selalu. Baik Pak, ya selalu.